Hayo, siapa di sini yang udah nggak sabar buat ngedengerin part selanjutnya? Eits, tapi sebelum itu, boleh dong minta like, comment, and subscribe supaya kita lebih semangat buat ngelanjutin novelnya. Oke deh, lanjut ya. Part 10, Pikiran Kotor. Anggaplah Abizar gila saat dia berkata, ukurannya begitu kecil. Padahal, sebenarnya dia tidak punya ucapan yang pas untuk berkata jika ukurannya cukup pas meskipun tidak begitu besar. Dia menyukainya saat tangannya tanpa sengaja menggenggam dada itu hingga membuat jantungnya berdetak lebih cepat di atas 100 bpm atau takikardi. Dan dia merasa jantungnya tidak normal saat ini. Dia yakin dia pasti sedang sakit saat ini dan dia butuh dokter sekarang juga. Dokter spesialis jantung atau dokter ahli jiwa barangkali. Shit. Abizar mengumpat dalam hatinya. Otaknya seketika tidak bisa berfungsi dengan baik. Dia benar-benar ingin menerkam gadis di hadapannya itu saat ini juga. Ingin sekali dia menyesap bibir indah berwarna pink muda tersebut. Atau bahkan dia berpikir ingin sekali menyapu lidahnya di setiap wajah, dagu, hingga ke dada dan ujung areola gadis itu. Dia ingin mendengar suara rengekan dan desahan menggoda gadis itu di balik telinganya. Kemana Abizar? Apa yang kamu pikirkan? Itu benar-benar pikiran yang kotor. Abizar ingin sekali menampar wajahnya atau memukul dirinya sendiri karena isi kepalanya sudah dengan lantang memikirkan hal yang tidak-tidak dengan gadis tersebut. Bisa dia lihat wajah gadis itu memerah karena malu. Bersusah payah untuk bangun dari posisinya. Dia tahu Indri ingin kabur atau bahkan marah padanya. Tapi gadis itu jelas tidak sanggup mengeluarkan suaranya. Karena dia bosnya. Ya, dia adalah bosnya. Abizar ikut berdiri dari posisinya. Dia melihat gadis itu celingak-celinguk menatap ke arah kiri dan kanan mereka. Seolah-olah takut keadaan tadi membuat malu mereka. Abizar menepis pakaiannya yang terlihat kusut dan kotor untuk beberapa waktu. Lantas, dia merapikan jasnya dengan cepat. Apa dia harus minta maaf atas perbuatannya tadi? No, itu bukan salahnya. Dia jelas bukan tipe laki-laki yang mau berkata maaf kepada siapapun. Apalagi tidak dalam keadaan bersalah. Itu akan menurunkan harga dirinya. Kau ini ceroboh sekali. Abizar bicara dengan budaya lamanya. Dia selalu bicara datar dan enggan terlalu berbasa-basi. Ya, bisa dia lihat gadis itu bertanya dengan perasaan bingung, kesal, dan malu yang terus bercampur aduk menjadi satu. Gadis itu masih berusaha merapikan pakaiannya dengan baik dan benar. Bisa dia lihat Indri menghela nafasnya dengan kasar. Gadis itu baru ingin membuka mulutnya dan bicara, namun tiba-tiba seseorang mengejutkan mereka. Tuan Abizar, laki-laki itu buru-buru menoleh, mengabaikan Indri yang baru saja membuka mulutnya. Seorang perempuan berusia 28 tahunan dan seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahunan. Dan itu adalah salah satu rekan bisnisnya. Mereka mengadakan janji pertemuan di kafe tersebut dan akan membicarakan persoalan kerjasama untuk acara fashion tahun ini. Sejenak Abizar mengerutkan keningnya. Dia kemudian melirik ke arah jam tangannya. Anda terlambat 2 menit 23 detik. Ucap Abizar sambil menatap wajah perempuan yang ada di hadapannya tersebut. Seharusnya sekretarismu mengatur waktumu dengan sebaik-baiknya. Kau tahu? Tiap waktu yang berjalan adalah uang. Setelah berkata begitu, Abizar langsung bergeser, duduk di atas kursi yang telah dipersiapkan. Maafkan kami atas keterlambatannya, Tuan. Perempuan itu bicara sambil menundukkan kepalanya.
Semua orang jelas mengikuti langkahnya, kemudian duduk di depan Abizar secara perlahan. Begitu semua orang duduk, tiba-tiba Abizar merasa kakinya disentuh dan digesek oleh seseorang. Laki-laki itu jelas mengerutkan keningnya, menatap perempuan yang ada di hadapannya itu. Bisa jangan libatkan emosi dan perasaanmu saat kita sedang melakukan kerjasama, Ariana. Tiba-tiba, suara dingin Abizar terdengar begitu mendominasi. Laki-laki itu menatap tajam penuh kemarahan ke arah perempuan yang duduk tepat di hadapannya. Mendengar ucapan Abizar, seketika semua orang terdiam. Indri jelas langsung menoleh ke arah Abizar dengan tatapan sedikit terkejut. Mereka saling mengenal